Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Kita bertemu kembali di kelas kita di MTS Fathul Khair. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pengertian zakat. Sebelum belajar, kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Hadiniyah wa ala kulli sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang zakat. Kemarin kita sudah belajar tentang pengertian puasa. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pengertian zakat. Apa itu zakat? Kita akan belajar pada pagi hari ini. Zakat menurut lughat artinya suci dan subur. Kemudian zakat secara harfiah berarti tumbuh, berkembang biak, menyucikan atau membersihkan. Secara terminologi, zakat merujuk pada aktivitas yang memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan yang tertentu untuk orang-orang tertentu. Itu adalah pengertian zakat. Selanjutnya, setelah kita tahu tentang pengertian zakat, kita akan membahas tentang macam-macam zakat. Apa saja bentuk zakat? Yang pertama kita tahu ada dan sering kita dengar, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah yaitu zakat yang wajib kita keluarkan sebagai muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Besar zakat fitrah biasanya adalah 3,5 liter atau 2,5 kilogram makanan pokok yang ada di daerah yang bersangkutan. Untuk di Indonesia, makanan pokoknya adalah beras. Jadi di Indonesia ketika zakat fitrah yang dikeluarkan adalah beras, bukan keju. Jangan mentang-mentang sering makan keju, tapi dengan makanan pokok yang ada di daerah yang bersangkutan. Yang kedua, ada yang bernama zakat mal. Sering kita dengar, mal itu artinya harta. Jadi zakat mal adalah zakat kekayaan yang harus kita keluarkan dalam jangka 1 tahun yang sudah memenuhi nisab atau ukuran. Jadi zakat mal adalah harta kita yang wajib kita zakati 1 tahun sekali sesuai dengan nisabnya. Apa itu nisab? Nisab itu adalah ukuran batasan harta kita wajib dizakati. Selanjutnya, setelah kita tahu tentang macam-macam zakat, kita akan membahas tentang lebih rinci lagi tentang zakat fitrah. Di zakat fitrah ada yang namanya rukun zakat. Rukun adalah sesuatu yang harus kita lakukan berbarengan dengan kegiatan tersebut atau ibadah tersebut. Rukun zakat yang pertama adalah niat. Niat itu wajib bagi setiap ibadah yang kita lakukan, harus ada niat. Untuk niat zakat fitrah sudah pada hafal? Sudah hafal belum? Kalau belum, kita bareng-bareng ikutin saya mengucapkan atau melafazkan niat zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhal lillahi ta'ala. Nah, jadi yang pertama rukun zakat adalah niat. Yang kedua adalah orang yang menunaikan zakat. Jadi kita sebagai orang yang mau berzakat harus ada orang yang mengeluarkannya. Yang ketiga, ada orang yang menerima
zakat fitrah. Jadi zakat kita tidak dibuang, tapi dikasihkan ke penerima zakat atau orang yang berhak menerima zakat. Yang keempat, ada barang atau makanan yang akan kita zakati. Jangan hanya niat, jangan ada orang dan orang yang menerima, tapi juga ada barang yang akan kita zakati. Ya, itu tentang rukun zakat fitrah. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat zakat fitrah. Yang sering kita ketahui, ketika ada rukun pasti di situ ada syarat. Nah, kita akan belajar tentang syarat zakat fitrah. Siapa saja yang wajib atau syaratnya untuk melakukan zakat fitrah? Yang pertama ada orang yang beragama Islam. Jadi orang non-Islam atau orang kafir tidak wajib zakat. Yang kedua, mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya Idul Fitri. Jadi ketika malam hari raya Idul Fitri, kita punya kelebihan makanan, kita wajib zakat. Yang ketiga, masih hidup saat terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Contoh, ada si A, ada Fahri di bulan Ramadan, di akhir Ramadan dia masih ada, habis asar masih hidup. Kemudian nanti habis maghrib meninggal. Nah, itu tetap wajib zakat fitrah karena dia masih hidup ketika matahari terbenam di akhir Ramadan. Yang keempat, jika seseorang meninggal dunia sebelum terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan, maka dia tidak wajib zakat fitrah. Contohnya, Fahri jam 3 nanti malam takbiran, jam 3 sore Fahri meninggal dunia, maka tidak wajib zakat karena sudah meninggal dunia sebelum terbenamnya matahari. Itu ya anak-anak tentang syarat zakat fitrah. Selanjutnya kita akan membahas tentang waktu. Nah, ini nih yang sering orang-orang lupakan, yang sering orang-orang tidak tahu tentang waktu menunaikan zakat fitrah. Yang pertama, waktu yang diperbolehkan untuk zakat fitrah yaitu mulai dari awal Ramadan. Jadi dari awal Ramadan orang Islam sudah diperbolehkan untuk menunaikan zakat. Ya. Kemudian waktu wajib yaitu semenjak terbenamnya matahari pada penghabisan bulan Ramadan. Jadi ketika akhir Ramadan biasanya orang-orang pada melaksanakan atau menunaikan zakat fitrah. Nah, itu wajib ketika malam Lebaran atau malam terakhir atau hari terakhir bulan Ramadan. Yang ketiga, waktu yang afdol atau yang disunahkan yaitu waktu sesudah sholat subuh tapi sebelum sholat Idul Fitri. Jadi menjelang Idul Fitri kalian menjalankan atau menunaikan zakat fitrah itu afdol. Tapi ditakutkan kaliannya lupa, terburu-buru dengan mau pamer baju baru, mau pamer mukena baru, lupa kalau kita belum zakat. Makanya lebih baiknya zakatnya di malam terakhir bulan Ramadan atau malam takbiran. Nah, yang terakhir waktu makruh atau bisa jadi tidak sah zakat fitrahnya, yaitu sesudah sholat Idul Fitri sampai terbenamnya matahari. Jadi kalau kalian sudah selesai sholat Idul Fitri kemudian menunaikan zakat, maka zakatnya makruh atau bisa jadi tidak diterima. Itu ya tentang zakat fitrah. Semua kita tadi sudah mempelajari tentang zakat fitrah. Sekarang kita memasuki yang namanya zakat. Oke.
Apa itu zakat mal? Yang sudah tadi diceritakan, yaitu zakat kekayaan kita yang harus kita zakati selama 1 tahun sekali sampai memenuhi nisabnya. Rukun zakat mal. Rukun zakat mal sama seperti dengan zakat fitrah, yaitu niat untuk menunaikan zakat mal. Orang yang menunaikan zakat, orang yang menerima zakat mal, dan ada harta yang dizakatkan. Kalau nggak ada hartanya berarti kita tidak wajib zakat. Selanjutnya syarat zakat mal hampir sama, yaitu beragama Islam, hartanya sudah mencapai nisab dan telah mencapai haul. Ada yang tahu haul? What is haul? Haul adalah genap 1 tahun, atau bahasa kerennya ulang tahun. Bahasa kerennya lagi birthday. Jadi kalau harta kita sudah mencapai 1 tahun dan sudah mencapai nisab, maka kita wajib berzakat. Itu tadi tentang syarat zakat mal. Selanjutnya harta yang wajib kita zakati. Apa saja nih? Apakah gelang? Apakah harta harga diri atau yang lain? Nah, kita akan membahas harta yang wajib kita zakati. Yang pertama ada emas atau perak. Yang kedua ada binatang ternak. Jadi binatang ternak juga wajib kita zakati. Yang ketiga ada harta perdagangan atau harta perniagaan. Yang keempat hasil pertanian, dan yang kelima hasil temuan. Itu harta-harta yang wajib kita zakati. Selanjutnya kita akan membahas tentang yang berhak menerima zakat. Nah, tadi kita sudah tahu apa saja rukun-rukunnya, apa saja syarat-syaratnya, dan apa saja yang wajib kita zakati. Nah, sekarang kita mau tahu nih, siapa saja orang yang wajib atau yang berhak menerima zakat. Barangkali kalian ada di salah satunya. Yang pertama, orang yang berhak menerima zakat adalah orang yang fakir. Apa bedanya fakir sama miskin? Beda apa sama? Beda. Kalau fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau usaha yang dapat menjamin untuk kebutuhan hidupnya. Jadi dia nggak punya harta, nggak punya pekerjaan untuk memenuhi kehidupannya, itu namanya fakir. Yang kedua, miskin. Miskin itu apa? Orang yang mempunyai harta dan usaha yang dapat menghasilkan lebih dari 50% untuk kebutuhannya, tetapi tidak mencukupi. Dia punya pekerjaan, dia punya penghasilan, tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada yang namanya amil. Ada yang bapaknya namanya amil? Nggak ada. Yaitu panitia zakat. Nah, panitia zakat itu kita sebutnya sebagai amil. Ya, amil itu juga berhak menerima zakat. Orang yang mengumpulkan zakat namanya amil. Yang keempat ada mu'alaf. Ada yang tahu mu'alaf? Orang yang ulangi yang keempat. Ada yang tahu mu'alaf? Orang yang baru masuk agama Islam. Itu kita wajib kasih zakat. Ketika nanti bulan Ramadan mendekati lebaran, ada orang mu'alaf, kita wajib zakati. Itu yang keempat. Yang kelima adalah hamba sahaya. Sudah pernah dengar hamba sahaya? Nah, hamba sahaya itu apa? Orang yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh tuannya dengan jalan menebus dirinya. Jadi zaman dulu itu, di zaman Rasulullah, ada orang yang dijual belikan. Itu namanya budak atau hamba sahaya. Jadi hamba sahaya itu
pada zaman Rasulullah bisa dimerdekakan dan bisa dijual belikan. Makanya ketika zaman Rasulullah banyak para sahabat yang memerdekakan budak. Yang keenam yaitu gharimin. Apa itu gharimin? Gharimin adalah orang yang banyak utang. Jadi kalau kalian merasa banyak utang, berarti kamu termasuk orang yang mendapatkan zakat fitrah. Yang ketujuh, ada yang namanya sabilillah. Sabilillah itu orang yang berjuang dengan sukarela untuk menegakkan agama Allah. Berarti kita sabilillah atau bukan? Sabilillah. Santri itu masuknya ke sabilillah, yaitu orang yang sedang berjuang sukarela untuk menegakkan agama Islam. Berarti kita termasuk orang yang berhak menerima zakat. Yang terakhir ada yang namanya musafir. Ada yang tahu musafir? Apa itu musafir? Orang yang kekurangan berbekalan dalam perjalanan. Orang yang melakukan perjalanan jauh itu namanya musafir. Ketika malam Lebaran ada orang yang perjalanan jauh, dia kehabisan bekal, maka dia berhak untuk menerima zakat. Itu adalah orang yang menerima zakat. Selanjutnya, yang tidak berhak. Nah, ini harus kita ketahui nih. Jangan sampai kita masuk ke dalam orang yang tidak berhak, tetapi kita menerima, itu akan mendapatkan dosa dan tidak berkah hartanya. Siapakah saja itu? Orang yang tidak menerima atau tidak berhak menerima zakat. Yang pertama adalah orang kaya. Orang kaya itu tidak berhak. Kenapa? Sudah banyak hartanya, gak usah dikasih harta. Rasulullah bersabda, tidak halal mengambil sedekah atau zakat bagi orang yang kaya atau yang mempunyai kekuatan tenaga. Jadi kaya nggak cuma harta, tapi kalian kuat, kalian punya tenaga juga termasuk kaya. Yang kedua, hamba sahaya yang masih mendapatkan nafkah atau tanggungan dari tuannya. Budak yang masih digaji sama tuannya itu tidak berhak menerima zakat. Yang ketiga, apa? Keturunan Rasulullah. Berarti para habaib, para keturunan Rasulullah tidak berhak menerima zakat. Kenapa? Rasulullah bersabda, sesungguhnya tidak halal bagi kami atau ahlul bait mengambil sedekah atau zakat. Jadi ketika nanti kalian di rumah atau di lingkungan ada yang mengaku keturunan Rasulullah tapi dia mau menerima zakat, berarti dia bohong. Kenapa? Karena keturunan Rasulullah tidak mau menerima zakat. Yang keempat, orang yang dalam tanggungan berzakat, misalnya anak dan istri. Ya, anak istri tidak dapat. Kenapa? Karena dia masih ditanggung oleh suaminya. Yang kelima adalah orang kafir. Orang kafir tidak berhak menerima zakat. Oke, sampai di sini kita belajar tentang zakat mal dan zakat fitrah. Orang-orang yang berhak menerima zakat dan orang-orang yang tidak menerima zakat. Ya, setelah kita tahu tadi siapa saja orangnya, rukunnya, syaratnya, kita akan membahas tentang manfaat zakat. Satu, akan mengurangi kesenjangan sosial. Jadi orang yang zakat akan mempunyai sikap sosial yang tinggi, tidak acuh tak acuh, dan saling peduli. Nah, yang kedua, pilar amal jama'i antara mereka yang berada dengan para mujahid dan dai yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk.
Yang keempat, alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang yang jahat. Ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk pengembangan potensi umat dan masih banyak yang lainnya tentang manfaat berzakat. Nah, itu disinilah materi kita tentang zakat. Selanjutnya kita akan Pak Jamal akan membuat pertanyaan dari materi yang sudah saya sampaikan. Akan saya tanyakan, siapa yang bisa menjawab akan dapat hadiah dari saya. Oke, teman-teman, anak-anak soleh dan solehah, sudah selesai dengan pembelajaran kita, yaitu materi tentang zakat dan bagian-bagiannya. Sekarang Pak Jamal akan mengevaluasi dari materi yang tadi saya sampaikan. Apakah kalian bisa ingat dan bisa menjawab, nanti akan dapat hadiah. Siapa yang bisa membacakan niat zakat fitrah? Ya, silakan Udin. Ya, tepuk tangan buat Pak Udin. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan fisabilillah? Berdiri. Apa yang dimaksud dengan fisabilillah? Orang yang sedang berjuang belajar agama Islam. Ya, orang yang sedang berjuang menegakkan kalimat Allah. Terima kasih. Tepuk tangan buat Bapak. Yang ketiga, harta apa saja yang wajib kita zakati? Ya, Kaifa, berdiri silakan. Berdiri. Harta apa saja yang wajib dizakati? Emas atau perak, binatang ternak, harta perdagangan, hasil petani, hasil tumbuhan. Ya, tepuk tangan buat Kaifa. Selanjutnya, yang keempat, apa yang dimaksud dengan musafir? Ya, silakan berdiri. Orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Ya, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Tepuk tangan buat kali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita tentang zakat sudah selesai pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita tutup dengan bacaan surat Al-Asr. Mudah-mudahan dengan bacaan surat Al-Asr kita mendapatkan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.